Loker sekolah kamu punya gembok kombinasi? Yuk lihat cara kerjanya. Mekanisme alat ini tersembunyi di selubung logam ini. Bagian yang ngebuka dan nutup gembok adalah batang logam melengkung yang bernama belenggu. Satu ujungnya lebih panjang dan nggak bisa dikeluarkan dari selubung. Leher belenggu dipasang ke ujungnya dan mengikuti belenggu saat gerak. Waktu gembok dibuka, leher berada di penahan atas dan bikin belenggu nggak bisa ditarik dari selubung. Jantung gembok adalah tuas. Logam ini berbentuk sabit ke arah bawah dan nempel ke selubung pada batang yang bikin bagian ini berputar. Tuas ini punya celah yang ngumpetin pengait. Pengait ini nempel ke tuas pada pegas yang mendorongnya ke celah di belenggu. Mirip kayak puzzle. Ada juga pelat logam lentur yang nempel ke tuas, sejajar sama pengait. Inilah posisi terkunci pengait di dalam gembok. Waktu kamu nyoba ngeluarin belenggu buat ngebuka gembok, tuas mulai berputar. Pegas pengait memampat dan melepaskan belenggu. Sekarang, belenggunya bisa ditarik dan gembok terbuka. Pada saat itu juga, pelat logam lentur itu tertahan selubung dan memaksa tuas kembali ke posisi awal. Waktu kamu ngunci gembok, kamu nekan belenggunya kan? Nah, belenggu itu menekan pengait dan bikin pegasnya memampat. Lalu, pegas itu nekan pengait ke dalam celah. Akhirnya, gembok terkunci lagi. Tapi kok kita bisa ngebuka gembok ini cuma dengan menarik belenggunya? Kita butuh mekanisme yang mencegah tuas berputar bebas dan bikin gemboknya tetap terkunci. Disinilah pentingnya mekanisme kombinasi. Mekanisme ini dipasang ke pelat belakang gembok. Ada batang dengan pegas dan 3 cakram logam dengan ring di tengah-tengahnya. Masing-masing cakram punya kelekukan oval dan gigi. Cakram kedua dan ketiga bisa berputar sendiri. Tapi cakram pertama terpasang langsung ke roda kombinasi dan cuma berputar kalau rodanya diputar dari luar. Sekarang kita masukin mekanisme kombinasi ke selubungnya. Tuasnya berbentuk sabit di bawah biar cakram bundar dari mekanisme ini bisa muter di sana. Tuasnya cuma bisa muter saat lekukan oval di semua cakram sejajar. Nah, satu ujung sabit bisa jatuh ke lekukan ini. Jadi, kalau kamu tarik belenggunya, tuasnya bakal muter. Karena lekukan di cakram kode tadi, belenggunya bisa ditarik dan gembok terbuka. Tapi kalau ada salah satu cakram yang nggak sejajar, tuasnya nggak bisa muter karena ujung kiri sabit di bawah nempel ke cakram, nggak masuk lekukan. Belenggunya nggak akan bisa ditarik dan gembok terkunci. Jadi, kamu bisa muter cakram pertama secara langsung, tapi yang lainnya nggak terpengaruh. Makanya, ada gigi di masing-masing cakram. Perhatikan mekanismenya ya. Coba putar cakram pertama. Waktu bikin satu lingkaran penuh, cakramnya mengait gigi di cakram kedua. Lalu keduanya mulai berputar bersama. Nah, waktu cakram kedua bikin satu lingkaran penuh dan narik gigi cakram ketiga, ketiga cakram jadi berputar bersama. Sekarang, yuk kita lihat cara bikin semuanya sejajar buat ngebuka gemboknya. Kita harus bikin 3 putaran penuh dulu biar semua cakramnya gerak. Angka pertama kombinasi kita adalah 20. Waktu kita hentikan roda kombinasinya di tanda ini, kita mengatur cakram ketiga di posisi seharusnya. Sekarang, kita harus mulai muter rodanya ke arah sebaliknya. Jangan lupa, kita buat 1 putaran penuh biar gigi cakram pertama bisa mengait cakram kedua. Waktu keduanya bergerak, kita putar ke angka kedua di kombinasi, yaitu 10. Beres. Kita putar ke arah sebaliknya lagi dan langsung atur angka terakhir. 35. Nah, cakram mekanismenya udah ada di posisi yang benar. Kita tarik belenggunya. Tuas mulai muter dan ujung bawahnya masuk ke lekukan di cakram. Waktu belenggu terangkat, pelat lentur mendorong tuas ke posisi awal. Mau ngunci lagi gemboknya? Dorong lagi aja belenggunya ke selubung. Belenggu itu bakal menekan pengait dan bikin pegasnya memampat. Waktu pengait masuk ke celah, bagian dalam gembok sedikit tersentak. Ini cukup buat sedikit menggeser cakram kombinasi. Karena cakram ini nggak sejajar, kita harus masukin lagi kodenya biar gemboknya bisa dibuka. Biar lebih aman, putar roda kombinasinya beberapa kali agar posisi cakramnya jadi acak-acakan. Terus gimana kalau lupa kodenya? Tenang aja, kamu masih bisa ngebuka gemboknya kok. Ambil gemboknya dengan satu tangan, tekan sedikit belenggunya, tekan ke atas kayak mau buka gembok. Pakai tangan satu lagi buat muter roda kombinasinya 2 kali, lalu putar angkanya pelan-pelan. Waktu kamu dengar bunyi klik, stop. Artinya posisi cakram ketiga udah benar dan tuasnya masuk ke lekukan cakram. Tulis angkanya ya. Kalau ada bunyi klik di setiap digit, berarti kamu terlalu keras menekan belenggunya. Kalau nggak ada bunyi klik dalam 1 putaran penuh, berarti tekanan yang kurang keras.
Begitu kamu tahu angka pertama, putar rodanya ke arah berlawanan. Aturannya sama, jangan tekan terlalu keras dan putar perlahan. Tulis angka kedua. Sekarang, putar roda angkanya ke arah berlawanan. Begitu posisi cakram pertama udah benar, gembok akan terbuka. Nah, itu tadi pelajaran memecahkan kode gembok. Haha. Kadang produsen bikin lebih dari 3 cakram, misalnya gembok dengan 6 cakram. Berarti kamu harus bikin 6 cakram itu sejajar biar gemboknya bisa dibuka. Ukuran gemboknya juga bakal lebih besar, tapi bakal lebih aman. Tapi cara kerja kunci brankas beda nih. Gini, kunci brankas terdiri dari satu roda kombinasi angka, per, 3 cakram dengan lekukan, roda kecil, dan penghalang. Handle brankas terhubung pada tuas. Tapi kamu nggak bisa menurunkan handle-nya karena penghalang mencegah rotasi tuas. Jadi, kita harus masukin kombinasi buat membuka penghalang dan menurunkan handle brankas. Waktu kamu memutar roda angka, kamu nggak muter roda pertama, tapi roda terakhir di sisi lain kunci. Karena gigi roda mulai memutar cakram pertama, gigi di cakram pertama memutar cakram kedua, dan seterusnya. Angka pertama dikombinasi berfungsi buat cakram yang paling dekat dengan roda. Lekukan pada cakram harus ada di bawah penghalang. Kita putar roda kombinasi ke arah berlawanan buat mengatur cakram kedua ke posisi yang benar. Kita balikan arah putarannya lagi dan mengatur cakram ketiga. Sekarang penghalang turun ke lekukan. Sekarang tuasnya nggak terkunci dan kamu bisa menekan handle brankas dan membuka pintunya. Keunggulan kunci ini adalah penghalangnya nggak akan turun pada cakram sampai semua cakram sejajar. Jadi, waktu kamu mencoba membuka brankas tanpa tahu kodenya, kuncinya nggak akan berbunyi klik yang bisa kamu pakai buat nyari tahu angka kombinasinya. Tapi kamu bisa coba cari tahu kodenya. Pertama, kamu pilih angka pertama 1, angka kedua 1, dan angka ketiga 1. Tarik handle-nya, dan gagal. Sekarang, kombinasi 1, 1, 2. Lalu 1, 1, 3, dan seterusnya. Kemungkinan benar untuk angka pertama adalah 1 banding 99 karena hanya ada 99 digit di roda angka. Kemungkinan untuk benar di cakram kedua adalah 1 banding 9702 dan kemungkinan dapat kode yang benar untuk ketiga cakram adalah 1 banding 941.094. Buat ngebuka kunci kayak gitu, kalau nggak tahu kombinasinya, kamu butuh bor dan kamera kecil. Tapi kamu harus tahu betul letak mekanisme kombinasi pintunya dan buat lubang tepat di depan lekukan cakram. Sekarang, masukkan kamera kecil dengan lampu ke dalam sana. Kita bisa melihat cakramnya berputar di layar. Kita harus muter angkanya sampai melihat cakram pertama di posisi yang benar. Lalu, cakram kedua dan ketiga. Sayangnya, ngebor brankas nggak gampang. Biasanya, pintu brankas dibuat dari beberapa lapisan logam dengan selapis beton padat di tengahnya. Kalau kamu ngelakuin ini di bank dan ketahuan, tentunya kamu harus siap-siap masuk penjara. Langkah pertamanya, sewa pengacara yang bagus.